Shalom, puji Tuhan. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Tidak ada sukacita yang terbesar kecuali kita merasakan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga. Kemudian Dia menyediakan rumah bagi kita. Itulah jalan Allah. Dulu manusia itu sudah sekalian mencari jalan manusia. Kalau kita baca Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada masa Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Herodes dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Dengan hati yang tulus, orang-orang Majus itu berasal dari Persia, Iran. Boleh buka peta, sudah sekalian, nanti Abraham itu berasal dari Iran, Ur Kasdim. Sebuah kota namanya Ur di negeri Kasdim. Kasdim itu istilah dulu, sekarang istilahnya Iran, Persia. Jauh sekali perjalanannya. Tidak ada mobil, tidak ada kendaraan, kecuali satu-satunya unta. Luar biasa, saudara sekalian. Mereka datang dari timur dan menanya di mana raja yang baru lahir itu. Raja setempat yang perwakilan Romawi bernama Herodes. Dia terkejut dengan berita itu. Sehingga saudara sekalian, ketika Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Takut ada raja baru. Dan yang datang ini ahli-ahli perbintangan. Bukan main-main. Zaman dulu astrologi, astronomi, ilmu perbintangan, bahkan ilmu ramalan perbintangan sangat dipercayai orang. Raja yang baru akan menyaingi dia. Ya, di mana? Di Betlehem, tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam Alkitab Nabi-Nabi. Tetapi kemudian kita juga melihat hal yang lain. Dalam Matius pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila manakah bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah, selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku. Aku pun akan menyembah dia. Kelompok pertama orang yang datang dengan hati yang tulus untuk menyembah dia. Kelompok yang lain berbicara sama, tapi motivasinya bukan untuk menyembah dia, tapi untuk menghancurkan dia. Dan ini yang ada di dalam muka bumi sampai hari ini, saudara. Berbeda antara ucapan orang Majus dengan ucapan Herodes. Orang Majus tulus hati untuk menyambut Allah, jalan Allah dalam hidupnya. Tetapi Herodes ini jalan manusia yang memusuhi Allah. Selanjutnya dalam jalan Allah mereka itu datang mengikuti bintang. Mereka sampai di tempat yang mulia yang ditunjukkan Tuhan di Betlehem. Lalu mereka menyampaikan persembahan.
Tapi ayat 12 dikatakan, dan karena diperintahkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Jangan kembali. Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Saudara-saudara, kita dilahirkan oleh ayah bunda, darah dan daging. Dan kemudian kita mengikuti jalan manusia. Tetapi sekarang malaikat bilang jangan kembali kepada Herodes. Mereka pergi mengikuti jalan yang lain. Kita tahu jalan manusia, saudara sekalian, tujuannya apa? Dalam ayat 2 ayat 16, Matius 2 ayat 16 kita baca ini loh. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang umur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes ingin tahu, mulutnya berkata aku akan menyembah dia, tapi hatinya marah dan dia memberikan perintah, ya, sehingga terdengar jeritan yang tidak habis-habisnya, seperti api yang berkobar membasmi manusia, membasmi bayi-bayi. Dan ini sejarah umat manusia berulang-ulang begitu. Sejak semula manusia itu dalam Kejadian pasal 4 dikatakan mereka melawan Allah dengan mendirikan menara Babel. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sempurna, tidak berdosa. Tapi kemudian tipu muslihat iblis. Nenek moyang manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itu semua manusia turun-temurun terjerumus ke dalam dosa. Dan itu sebabnya manusia itu, saudara kalian, ya, mendirikan dalam Kejadian 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh muka bumi. Allah menciptakan manusia turun-temurun, tujuannya supaya manusia itu tersebar di seluruh muka bumi. Tujuannya supaya mengerjakan bumi ini dengan baik, memeliharanya. Mengusahakan dan memelihara. Itu perintah Tuhan di atas muka bumi. Mengusahakan untuk kita hasilnya. Tapi memelihara itu untuk turunan kita selanjutnya. Dan untuk memenuhi kehendak Allah. Sekarang kalau manusia cuma mengambilnya saja. Lihat di mana-mana banjir. Di mana-mana tanah longsor, di mana-mana sudah bencana alam. Oleh karena mereka itu, manusia itu bukannya memelihara, tapi mengusahakan untuk kepentingan sendiri. Dan ini bencana. Tuhan menyuruh mereka bersebar. Tapi mereka bilang, tidak. Mari kita berkumpul. Kita dirikan satu kota. Yang puncaknya, menaranya sampai ke langit. Keinginan manusia untuk menandingi Allah. Tetap memelihara jalan manusia. Menolak keras jalan Allah. Dari semula demikian juga. Dan ini mari kita cari nama. Mereka tujuannya itu. Sekarang sudah lihat di dunia kita hidup sekarang. Ada jalan Tuhan seperti yang kita dengar, kita lihat di hari Natal. Tapi ada jalan dunia
di mana manusia jungkir balik, cari duit, cari makan, cari kemuliaan, cari daging, cari semuanya. Ini jalan manusia. Oleh karena itu, saudara sekalian, ayat yang ke-7 berkata, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Tuhan marah dan mengacaukan bahasa manusia. Hari ini berapa ribu macam bahasa manusia. Belum lagi dihitung bahasa daerahnya. Tidak ada orang-orang yang mengerti semua. Supaya apa? Supaya mereka itu dikacaukan bahasanya. Supaya mereka boleh tersebar ke seluruh muka bumi. Kalau orang Sunda bilang, amis itu artinya manis sekali. Tapi orang Surabaya, amis ya, basin. Bahasanya jadi kacau. Ya, tidak ada yang cocok. Dan itu sebabnya manusia bertentangan satu dengan yang lain. Supaya mereka itu dikacaukan Tuhan bahasa di seluruh bumi dan diserahkan Tuhan sesuai dengan rencana Allah semula. Memang sejarah umat manusia itu, saudara kalian, demikian. Tetapi sejarah jalan Tuhan, kasih setia dan kebenaran. Kita baca dalam Mazmur pasal 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan perintah-perintahnya. Kalau kita berpegang pada perjanjian Tuhan, kalau kita mentaati perintahnya, Tuhan menjamin bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia Allah dan kebenaran. Saya mengenal Tuhan masuk gereja pada usia 16 tahun setengah. Usia 17 tahun pas 6 bulan kemudian saya penuh Roh Kudus. Pada usia 17 tahun saya mengambil jalan Tuhan dan tidak akan mundur. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Dari muda sampai tua. Hari ini saya berusia 83 tahun. Lebih dan masuk usia yang ke-84 tahun. Tapi saya tetap bisa berdiri di sini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tidak membuat lemah roh saya. Sebab ada roh Allah diam di dalam kita. Roh yang melahirkan Yesus ke dunia. Roh itu juga memberi kekuatan kepadanya. Untuk dia naik di atas kayu salib. Roh itu juga tunduk dia kepada kehendak Allah. Bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi. Tapi oleh karena itu Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kemudian Allah membuat dia naik ke surga. Kemudian Allah mendoakan terus agar kita umat-umatnya boleh mempunyai rumah di sorga. Aku pergi ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu akan ada. Asal dalam hati kita boleh berkata, keputusanku mengikut Yesus.
No turning back. Saudara-saudara, sejarah jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Itu jalan Tuhan. Kita baca Mazmur 25 ayat 10, 12 dan 13. Berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Kasih setia bukan cuma dari manusia, tapi dari Allah. Kasih setia dari Allah yang Maha Kuasa. Ayat 12, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tiap hari kita hidup di atas muka bumi, hati kita harus mengambil keputusan. Mengikut jalan manusia seperti sekarang hiruk pikuk manusia. Kalau saudara mau lihat hiruk pikuknya manusia, silakan nonton televisi. Berjoget siang dan malam. Kemudian yang berjoget itu kawin-mengawinkan. Cerai-percerai lalu kawin-kawin lagi dan kawin-kawinan. Sekarang ini LGBT. Ya, orang-orang banci menguasai seluruh muka bumi. Bahkan di dalam kantor PBB, Persekutuan Bangsa-Bangsa. Itu ada lambang daripada LGBT. Pikiran ini sudah dikuasai oleh percabulan persaudaraan. Sehingga di Amerika timbul peraturan pemerintah. Siapa yang melarang, menolak LGBT itu akan dimasukkan penjara. Saya berkata, Tuhan, aku mau setia sampai mati. Untung di Indonesia. Kalau di Amerika, aku sudah dipenjarakan. Sebab aku orang yang menolak LGBT. LGBT tidak bisa ditunda-tunda. Ini pasti jadi. Sama seperti Tuhan sebelum menghukumkan Sodom dan Gomora. Dalam Kejadian 13, Kejadian 16, Tuhan menurunkan api dari langit. Itu bukan dongeng. Saya sudah 8 kali ke Israel. Dan keliling-kelilingnya Israel menemukan satu lembah. Yaitu lembah Sungai Yordan. Ujungnya ada laut mati. Tidak ada kehidupan. Itulah bom dari langit yang pernah menghancurkan bumi. Sehingga hari ini saudara sekalian, bekas Sodom dan Gomora di laut mati itu adalah bumi paling rendah, jauh di bawah permukaan laut. Dan tidak ada kehidupan, yang ada garam. Garam. Kalau sudah melihat ada merek alat kecantikan Ahapa, I love you. Di Bandung ada gereja kita, Ahapa, I love you. Itu merek dari Yordania. Jadi laut mati itu dibelah dua. Yang sebelah diusahakan oleh Israel. Yang sebelah lagi oleh Yordania. Saudara sekalian. Mereka tidak mau perang. Sama-sama mengambil hasil. Belerang dan segalanya dari laut mati itu. Saya sudah 8 kali ke sana dan berenang di laut mati. Tidak bisa tenggelam. Enggak bisa. Karena kadar garamnya itu berlipat-lipat kali ganda ketimbang kadar garam dapur. Dan di situ saya membayangkan. Lain kesempatan saya diberi oleh tur sebuah hotel. Lut Hotel. Artinya Hotel Lut. Kenapa aku ditempatkan pendeta ini kok ditempatkan di Lut Hotel? Tapi dalam nama Yesus, no turning back. No turning back. Memang istri Lut menoleh ke belakang, mencintai harta-hartanya, mencintai dunianya, sampai kemudian
menjadi tiang garam. Tapi kita bersyukur kalau kita dalam hati bukan merayakan ramenya hari Natal, besarnya hari Natal, tapi Natal itu adalah di mana Tuhan telah mengubah jalan hidup kita. Dulu nenek moyang saya menyembah berhala. Ya, mama saya juga kalau ada dukun datang dari kampung Dayak, dia bikin nasi kuning, nasi merah, rokok, sesajen dikerek di atas pohon. Menyembah jalan manusia. Yang lain lagi kalau hari Jumat bikin nasi kuning selamatan, saya juga duduk di situ. Waktu kecil saya tidak mengerti apa-apa. Yang saya cuma lihat nasi kuning, ayam goreng dan sebagainya. Itu kalau hari Jumat. Dayak iya, kemudian dari masjid iya. Kalau sore, mama saya ambil Yosua, Pai Tian Kong. Tiap hari begitu, ganti berganti. Ya, dari gereja, dari masjid, dari orang Dayak, kemudian sembah Tuhan di langit. Lalu orang bertanya, jalannya kemananya? Ibu saya menjawab, ya kita pasang aja banyak-banyak. Salah satu pasti ada yang kena. Seperti pasang lotre, saudara sekalian. Mencari jalan yang benar itu. Tetapi saya bersyukur kemudian papa mama boleh mengenal Tuhan. Sebab ada tertulis berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Ia akan dikenyangkan. Kalau saudara di sini duduk belum merasa lapar akan kebenaran ini, berdoalah supaya saudara bisa memilih jalan Tuhan. Jalan yang berakhir dalam kekekalan, bukan jalan yang berujung pada kematian. Apalagi orang Tionghoa, saudara sekalian, mereka tidak mau menjadi orang Kristen zaman dulu. Mereka anggap Buddha, Hindu, agama Tao, agama itu sudah dipujanya campur-campur. Hindu, Buddha, agama nenek moyang. Tapi kemudian datanglah kira-kira 40 tahun yang lalu. Seorang penginjil dari Tiongkok. Dia berkhotbah keliling Indonesia. Kemudian waktu sebelum berkhotbah dia menyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Pendeta atau boksu Sau Sekuang namanya. Tadinya orang Tionghoa menganggap ini agama Belanda. Ini agama orang asing, tidak boleh diterima. Tapi hari ini kita melihat sudah sekali di Indonesia, ya, khususnya orang-orang Tionghoa jadi percaya Tuhan Yesus. Kita bersyukur Indonesia dimulai menerima Yesus dari tanah Batak, saudara sekalian. Oh, tanah Batak yang dulu makan orang sebelumnya, saudara. Setiap orang yang masuk ke tanah Batak dulu dibunuh, ditangkap, dimakan. Ini sejarah kuno. Puji Tuhan sekarang orang Batak jadi pelopor orang Kristen. Ya, Indonesia pelopor pertama orang Kristen itu adalah dari tanah Batak, Tapanuli. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sejarah manusia itu begitu, saudara. Nah,
Sejarah jalan Tuhan itu berkata, ayat 12, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Dari muda 17 tahun sampai sekarang 83, 84. Saya telah memilih jalan Tuhan. Ayah ibu saya juga memilih jalan Tuhan. Oma saya yang pertama memilih jalan Tuhan. Oma saya, kemudian ayah ibu saya, kemudian saya dan saudara-saudara. Kemudian anak-anak saya, Rubin Adi dan saudara-saudaranya. Kemudian anaknya, cucunya Rubin Adi, buyut saya, Benaya dan Nathaniel. Keturunan yang keenam, kami menemukan jalan Tuhan. Hidup berbahagia, enggak takut mati. Kalau orang belum betul menemukan jalan Tuhan, hidupnya masih kalang kabut cari duit di dunia, pontang panting sekalian, dan takut mati. Takut mati. Padahal mati itu sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Jadi kenapa kita mesti mikiri urusan Tuhan? Urusan Tuhan yang menentukan mati hidup kita. Enggak usah kita ngurusi dia. Tapi tugas kita adalah menghormati Tuhan. Siap. Siapkan diri. Supaya kita ini seperti hari ini, saudara. Kita datang untuk menyembah Yesus. Karena Yesus datang itu untuk mengubah jalan hidup kita. Bukan jalan yang menuju ke neraka. Tapi jalan yang menuju ke sorga. Oh, puji Tuhan, saudara sekalian. Tapi kemudian kita tahu ya, pemberontakan manusia, menara Babel, ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Pembangunan manusia berapa hebatnya, berapa kuatnya. Boleh baca buku sejarah. Sejarah di Tiongkok itu sejarah yang tua. Di situ ada saudara sekalian Genghis Khan. Wah, jago betul. Orang Mongol. Kemudian beranak. Dan seorang anak yang namanya Kubilai Khan. Itu juga orang Mongol. Kemanapun mereka berperang. Tapi akhirnya mati juga. Dari Turki datang saudara sekalian. Menjadi juara, jago perang. Menghancurkan lawan-lawan dan musuh. Tapi akhirnya habis juga. Kita mengenal dalam sejarah nama-nama besar. Napoleon Bonaparte. Seorang yang tidak pernah kalah. Vidi, visi. Aku lihat, aku datang dan aku menang. Karena sombongnya. Raja Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte itu. Ya. Dia berkata, vidi, visi. Aku datang. Aku lihat, aku datang, aku menang. Satu kali ambisinya yang besar. Dia ingin menyerang Rusia dari Eropa pergi ke Rusia. Sudah ada orang memperingatnya, jangan. Ini menjelang musim salju yang dingin. Ini bukan di iklim tropis kayak di Indonesia. Ini iklim di Rusia itu iklimnya sangat dingin. Nanti kita bukan berperang melawan Rusia, tapi melawan medan perang yang penuh dengan salju. Itu sebabnya orang yang merasa jago, yaitu Napoleon Bonaparte. Mereka menyerang Rusia, tapi kemudian mereka kelabakan karena salju bergumpal-gumpal turun. Dan mereka tidak bisa memenangkan perang itu. Bahkan mereka akhirnya dikalahkan oleh alam. Alam itu digerakkan oleh Allah. Siapa nama besar itu, di mana dia? Aku adalah seorang pengagum daripada Soekarno.
Dia bapak rakyat Indonesia yang luar biasa. Aku adalah pengagum dari Leimena, Dr. Leimena, orang Kristen, pejuang yang pertama. Tapi sekarang semuanya sudah pergi, tinggal cuma nama. Siapa di atas muka bumi ini yang akan berdiri teguh sampai akhirnya? Tidak ada. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus yang mati disalibkan. Tapi kemudian dikuburkan, kemudian bangkit, kemudian naik ke surga. Sehingga hari ini kita bersyukur merayakan Natal itu bukan sebagai perayaan Natal. Tapi setiap orang Kristen mulai percaya Tuhan Yesus. Langkah berikutnya adalah berusaha untuk hidup kudus memenuhi firman Tuhan. Dan kalau Anda sudah sungguh memenuhi firman Tuhan, target terakhir menjadi seperti Yesus. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Percaya, tidak cukup percaya. Tapi saudara harus melangkah terus. Berjalan menuruti firman Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita harus berjalan menuju kesempurnaan. Menjadi seperti Yesus. Itu jalan Tuhan yang sebenarnya. Ya. Mazmur 25, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Orang itu sendiri akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Itu yang saya cita-citakan. Kalau saya panjang umur, maka bulan Mei yang akan datang, kami akan mengucap syukur di Bandung atas pernikahan kami 60 tahun lamanya. Saya menikah dan sekarang dalam waktu 60 tahun kami sudah mempunyai cicit 2. Mungkin nanti bakal 3, saya tidak tahu. Tetapi saya merasakan bimbingan jalan Tuhan itu memberi kepuasan kepadaku. Aku latih anak-anakku di kebun manggu untuk mengenal jalan Tuhan. Rubin dulu rumahnya ada di kantor, di depan rumah saya itu. Itu rumah Rubin. Lapangan adalah lapangan bermain cucu-cucuku. Dan rumahku adalah tempat kami berdoa. Seminggu beberapa kali sudah sekalian, 3 kali. Minimal 2 kali seminggu. Kita gelar samak, kita ampar tikar, kita menyanyi bersama-sama, kita main musik bersama-sama. Lalu kemudian saya berdoa. Berdoa bukan soal pinter, soal mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen pinter, hebat pinter. Tapi yang dirumuskan bukan pinter, mengasihi Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hari ini saya melihat anak cucu yang saya latih di kebun manggu. Saya ajari berdoa. Ya, dengan tema no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, tidak ada makan pagi. No Bible, no nasi goreng. Kalau belum baca Alkitab, tidak ada nasi goreng. Sungguh-sungguh. Lalu kemudian kami belajar berdoa bergiliran. Kalau tiba pada giliran anak yang bungsu, saudara sekalian, ngomongnya juga enggak cetok, enggak nyampe. Bahasa Indonesianya juga jelek. Kemudian ditertawakan oleh kakak-kakaknya.
Saya bilang, aduh jangan begitu, itu doa yang terbaik dari adikmu yang kecil itu. Hormatilah dia. Hari ini sudah sekalian, saya boleh menyampaikan Rubin Adi yang dilatih di Kebun Manggu telah menjadi pendeta internasional, ya, sebab Indonesia ini ada banyak sekali pendeta-pendeta di Indonesia, 16.500 pendeta di seluruh Indonesia. Ditambah lagi 30 negara di luar negeri, ada gereja Bethel Indonesia, ketuanya tetap Rubin Adi. Ditambah lagi ada asosiasi, bukan asosiasi peleburan, amalgamation dengan gereja Church of God. Jadi gereja Church of God di mana saya dulu sekolah di Amerika itu menjadi rekan, ya. Jadi Rubin itu punya hak untuk berkhotbah sama. Saya punya hak untuk berkhotbah sama di gereja Church of God. Itu saya lakukan, sudah sekalian, dan itu Rubin lakukan. Saya pernah berpikir nggak bahwa anak Kebun Manggu itu di lapangan sekolah Bethel itu sekarang telah menjadi pemimpin dunia. Sebab Tuhan berkata anak cucunya perkasa di bumi. Saudara-saudara, Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Kenapa bukan bangsa Indonesia yang dipilih? Sebab Tuhan itu sesuai janjinya kepada Abraham, orang beriman. Jadi manusia yang pertama itu namanya Abraham. Abram, kemudian dirubah Abraham, itu oleh Tuhan. Dipanggilnya dari Ur Kasdim. Kalau saudara betul-betul mau buka Google, di mana Ur Kasdim. Nanti ada satu titik kecil di tanah Iran, Persia. Dia berjalan terus sampai ke tanah Palestina atau Israel sekarang. Meninggalkan semua rumah tangganya, nenek moyangnya, adat istiadatnya. Berjalan karena iman. Dan inilah bapak orang percaya. Agama dunia ini banyak. Agama animisme, penyembahan berhala dan sebagainya. Tetapi agama yang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa adalah agama keturunan Abraham. Keturunan Abraham yang tertua yang menyembah Allah yang Maha Esa itu adalah agama Yahudi. Taurat. Agama yang kedua, saudara sekalian, yang menyembah Allah yang Maha Esa, tapi bukan hukum manusiawi, tapi kasih anugerah Allah dalam Yesus Kristus, itu agama Kristen. Lahir daripada Abraham. Dan yang ketiga, agama Islam. Jadi ini tiga ini menurunkan agama yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiga agama Abraham religion. Itu adalah tiga agama ini. Semuanya berketuhanan yang Maha Esa. Aku sudah membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kata Tuhan, aku akan membuat masyhur namamu dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, memang Tuhan mau membuat kita diberkati. Pasti. Tuhan mau membuat kita nama masyhur. Pasti. Tapi bukan itu yang akhirnya. Sebab kalau itu akhirnya kita akan berakhir di pintu kubur. Tapi akhirnya kamu akan menjadi berkat. Kalau saudara ingin sungguh-sungguh memuja Yesus yang lahir di hari Natal, kita harus sungguh-sungguh mempunyai hati di mana kita ini ingin memberitakan firman Tuhan menjadi berkat bagi seluruh bangsa, ya. Nah, jadi Israel itu dipilih Tuhan karena sumpah janjinya
kepada Abraham sehingga menurunkan 3 agama besar yang berketuhanan yang Maha Esa. Namun demikian Israel ini bangsa yang keras hatinya. Tuhan menyebut bangsa yang tegar tengkuk. Dia menolak Allah. Dia menolak roh Allah. Melalui nabi-nabi yang terakhir Nabi Samuel. Apa caranya menolak Allah? Dia bilang, kami tidak ingin lagi seperti sekarang dipimpin oleh nabi-nabi. Kami ingin punya raja seperti negeri-negeri Amalek, negeri-negeri Filistin, semua punya raja. Sedih hati daripada Samuel. Tapi Tuhan berkata kepada semua, dengarkan perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadaku. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tuhan berkata sebenarnya manusia itu bukan menolak kamu Samuel. Bukan menolak nabi, bukan. Akulah jalanku yang ditolaknya. Itu sebabnya saudara sekalian kita melihat Samuel itu ditolak oleh Tuhan. Saul itu, raja pertama itu ditolak oleh Tuhan. Ketika saudara sekalian pertama melawan bangsa Filistin. Filistin sudah datang di depan peperang, medan perang. Tapi Nabi Samuel masih datang sedikit lat dan dia tidak sabaran. Dia mengambil tugas Nabi, menyampaikan persembahan kurban untuk memulai perang. Ini pelanggaran yang sangat mutlak akan firman Tuhan. Dia diangkat sebagai raja, ya, bukan sebagai imam, tapi dia merampas tugas imam. Sehingga Tuhan sangat marah kepadanya, saudara sekalian. Ketika melawan bangsa Filistin, mendahului Samuel berperang melawan orang Filistin. Itu sebabnya Saul ditolak. Tapi yang kemudian ketika melawan bangsa Amalek, Tuhan bilang, tumpas mereka semua. Jangan ada barang-barang yang najis diambil. Saudara-saudara, tapi setelah perang selesai, saudara sekalian, ya, Samuel datang. Apa yang kau kumpulkan itu? Sebab dari belakang terdengar kambing mengembik, kuda menguap, keledai berbunyi. Apa yang kau ambil? Bukankah sudah kuperintahkan, tumpas segala perkara itu. Sebab itu barang yang najis di hadapanku. Tapi saudara sekalian, mereka menjawab, kami sengaja simpan itu supaya kami bisa mengadakan persembahan bagi Tuhan. Kambing, domba, sapi yang bagus, elok-elok telah kami persiapkan untuk menyampaikan persembahan ke rumah Tuhan. Jadi korban bakaran di hadapan Tuhan. Tapi Nabi berkata, taat itu lebih penting daripada semua korban. Dan itu sebabnya Tuhan marah, saudara sekalian. Sehingga Allah memilih Daud menggantikan Saul. Jalan manusia is jalan Saul. Jalan Allah adalah jalan Daud. Sebab dikatakan Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan itu melihat dari surga. Mata Tuhan terus memandang berkeliling muka bumi, mau mencari orang yang tulus hatinya, mau memberikan kuat dan gagah dari Tuhan. Melayani Tuhan bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebesaran kita. Melayani Tuhan bukan supaya kita dihormati. Melayani Tuhan supaya kita ini sepenuhnya hati yang memuja Tuhan. Hati yang mengasihi sesama. Banyak orang Kristen melayani Tuhan tapi tidak mempunyai kasih kepada Tuhan. Adakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepenuh hati? Ini harus jadi pertanyaan kita. Saudara-saudara, tetapi Daud ini dikatakan, ia melakukan kehendakku. Ayat 23, dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ini kata ayat 23, Kisah Rasul pasal 13. Jadi saudara, kisah penyelamatan manusia itu panjang. Dari Adam yang jatuh sampai Yesus lahir 2000 tahun. Yesus lahir sampai kemudian ya Yesus mati, bangkit naik ke surga 2000 tahun. Dari itu sampai akhir zaman 2000 tahun yang ketiga. Kita sedang menghadapi 2000 tahun ketiga. Dunia ini kita tidak tahu jadi apa. Tapi ketika Tuhan membinasakan dunia dengan banjir pada zaman Nabi Nuh, maka Tuhan menaruhkan pelangi, kutu miri, hijau, kuning, merah, biru, dan Tuhan berkata, aku berjanji tidak akan membinasakan manusia dengan air. Tidak akan ada banjir yang membinasakan seluruh umat manusia. Enggak. Tapi pelangi itu sekaligus memberikan janji bahwa aku akan membakar dunia ini dengan api. Banyak ayat yang mengenai itu. Tapi kita manusia yang hidup duniawi enggak merasa sadar, membiarkan begitu saja sudah sekalian. Ya. Tapi kemudian kita bersyukur ya. Dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 kita membaca. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya memenuhi Taurat. Dialah manusia yang lulus, tidak bercela, tidak berdosa, memenuhi kehendak Allah melalui hukum Taurat. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita semua. Ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dalam hukum Taurat, hukum agama, Taurat itu berbunyi mata ganti mata, gigi ganti gigi, balas ganti balas, bunuh ganti bunuh. Itu hukum agama itu. Tidak ada di dalam Injil Kristus. Tapi Injil mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Berilah orang yang meminta makan daripadamu. Kasih, bukan Taurat. Kita berdiri di sini, makanya jangan ada orang Kristen. Kalau melihat orang Kristen lain bersalah, kesalahannya digede-gedein.
ya, selumbar di seberang laut kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Itu bukan orang Kristen. Itu orang beragama. Itu orang bertaurat. Paling suka menuduh orang, menghukum orang. Tapi orang Kristen itu diajarin untuk mengasihi, mengampuni seperti Kristus. Ya, kalau kita demikian saudara sekalian, ya kita diangkat menjadi anak. Dalam Taurat kita itu seperti hamba, pembantu. Tapi dalam Injil kita diangkat menjadi anak, punya hak. Anak bukan Taurat, bukan hamba. Ini yang dikatakan oleh Galatia. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kita. Supaya kita ini boleh menjadi anak-anak Allah. Coba sudah menjadi hamba, pembantu, kacung, budak zaman dulu. Tapi sekarang sudah menjadi anak Allah. Anak raja segala raja. Inilah status kita sekarang. Nah, makanya seperti orang Majus disuruh Tuhan mengambil jalan lain. Jangan jalan manusia. Jangan jalan Herodes. Dengan jalan kesombongan kita. Usaha kita. Sebab Yeremia pasal 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Semua mati. Enggak ada yang hidup. Semua mati. Saya dulu kagum kepada Soekarno. Saya kagum kepada Dr. Leimna, pemimpin Kristen dari Timur yang membuat Indonesia merdeka. Tapi semuanya sudah lenyap. Tinggal sejarah. Sejarah pun kadang-kadang tidak terbaca. Lenyap begitu saja. Tetapi sudah sekalian, tujuan jalan Tuhan. Seperti orang Majus disuruh mengambil jalan lain, demikian Tuhan memberi petunjuk untuk manusia menyembah jalan Tuhan. Natal itu bukan perayaan. Natal itu satu keputusan. I love Jesus more and more. Aku mengasihi Yesus lebih dan lebih lagi. Sampai aku menjadi seperti Yesus. Saya minta perhatian kepada orang yang beragama Kristen. Berhenti beragama Kristen. Berhenti beragama Kristen. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kita ngikuti jalannya. Nanti kita sampai bertemu dengan Dia. Yesus. Seperti orang Majus bertemu. Ya. Mereka itu menyampaikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Apa yang terbaik mereka punya, mereka sampaikan persembahan. Emas, simbol daripada kekayaan dunia. Sampai hari ini emas sudah berharga 1 juta lebih per gram. Per gram 1 juta lebih. Luar biasa. Kalau sekilo ya 1.000 juta. 1.000 kali 1 juta. 10 kali. Berapa mahalnya itu emas? Di mana-mana emas. Kalau orang kawin tandanya cincin emas. Mahar pernikahan emas. Orang zaman sekarang aja maharnya ya diganti dengan tikar sembayang. Murah. Terbuat dari purun. Dianyam. Emas. Persembahan kita yang terbaik. Kalau hidup kita betul mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan mempersembahkan emas bagi kemuliaan Allah.
kemenyan. Doa kita, komunikasi kita dengan Allah. Kita mengasihi Dia. Doa zaman dulu pakai kemenyan. Asapnya naik, pemulihan Allah. Dan yang ketiga mur. Ya, memasyurkan nama Tuhan. Kalau sudah mengasihi Tuhan bukan saja sudah menerima berkat, tapi sudah memasyurkan nama Tuhan. Kemanapun kau pergi, maka anak cucumu perkasa di bumi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Jalan lain itulah jalan yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jalan keselamatan bukan menurut hukum Taurat, bukan menurut aturan agama, tapi jalan keselamatan oleh Injil. Injil keselamatan. Siapa yang percayakan Yesus tidak binasa. Semua nabi-nabi datang ke dunia ini. Tapi nabi itu mewartakan, ini jalan, itu jalan, ini jalan, itu jalan. Tapi kemudian dia mati juga. Tapi ada satu yang bernama Yesus. Dia tidak berkata, itu jalan, itu jalan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang datang kepadaku akan memperoleh kebenaran dan memperoleh hidup yang kekal. Lalu orang bunuh dia di kayu salib. Tapi dia bukan nabi. Dia bukan guru. Dia anak Allah yang turun ke dunia. Karena itu dia bisa bangkit lagi. Dia naik ke surga. Dia memberkati seluruh orang percaya yang bersungguh hati mencari dia. Sehingga kita ini sudah menjadi keturunan Abraham. Janji kepada Abraham itu turun atas kehidupan kita. Ayat terakhir kita baca adalah Roma pasal 4 ayat 23, 24 dan 25. Berbunyi demikian. Kata-kata ini yaitu hal diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Dia percaya Allah Abraham. Kita juga percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu kita percaya sama. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus. Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus naik ke atas kayu salib karena pelanggaran kita. Mati di atas kayu salib karena pelanggaran kita. Tetapi kemudian dikatakan, dan dibangkitkan karena pembenaran hidup kita. Jadi Yesus bangkit untuk membenarkan hidup kita. Kita percaya kepadanya. Kita dibenarkan oleh iman. Punya hak yang sama. Menjalani jalan Allah. Tidak lagi jalan sendiri. Saya mohon kita mengerti ini. Kalau ada jalan-jalan dosa dalam hidup kita. Berhenti dalam jalan dosa. Kalau ada kecurangan dalam bisnis, dalam dagang. Kalau ada kehidupan yang bergantung kepada rente, bunga uang. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Supaya kita dilepaskan dari jalan-jalan yang sial itu. Tapi kita menjadi jalan yang diberkati. Menjadi keturunan Abraham. Dan kita ini sudah diserahkan, Yesus diserahkan karena pelanggaran kita. Tapi kemudian Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau kita demikian dapat kita menyatakan selamat hari Natal.
kelahiran Yesus Juru Selamat. Tapi bukan kelahiran Yesus kepada dunia ini. Tapi Yesus sudah lahir di hatiku. Malam ini Yesus lahir di hatiku. Untuk memberhentikan, membuang segenap dosa-dosa. Membuang segenap sifat-sifat. Nafsu hidupku sendiri. Aku ganti dengan keinginan dan kerinduan untuk menempuh jalan Allah. Kalau kita demikian, maka saya dapat mengucapkan dengan sepenuh hati, selamat hari Natal. Yesus lahir di hati kita. Amin.